70, 110, 310, 16. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah Bibliografi Sejarah. Di sini saya akan sedikit ingin tahu mengenai sejarah berdirinya pesantren Ittihaadul Wildan ini, mulai dari pertama kali didirikan sampai pergantian pengurus hingga sekarang. Ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana sejarah awal berdirinya pesantren Ittihaadul Wildan ini, kapan dan siapa pendirinya? Ya, adapun asal muasal terkait dengan berdirinya pesantren Ittihaadul Wildan ini dulu karena didorong dengan minoritas Islam yang ada di lingkungan sini, sehingga tergerak hati sang Kiai Bukhari. Nanti dari asal muasal dulu perintis pertama kali pesantren yang ada di sini dulu adalah Mbah Bukhari. Beliau orang dari Kudus, ya. Santri Mbah Yai Syafa'ah Abdul Ghafur Blok Agung. Beliau mendirikan pesantren di sini karena emang satu lingkungan dan masyarakat di daerah sini ini sangat minoritas sekali. Karena itu keinginan Mbah Yai Bukhari yaitu untuk mendirikan pesantren di sini. Lalu dari beberapa berdirinya, tahun kapan kira-kira pesantren ini didirikan? Pesantren ini didirikan adalah tahun 60-an, 1960 hingga sekarang. Hingga sekarang. Dari tahun 1960-an hingga sekarang ini sudah mengalami pergantian, berapa kali mengalami pergantian pengasuh, dan siapa sajakah pemimpin-pemimpin tersebut? Ya. Kalau pergantian pengasuh itu mulai Mbah Yai Bukhari, setelah itu Mbah Yai Bukhari Tran, yaitu Mbah Yai Mukib, setelah Mbah Yai Mukib, Mbah Yai Mansur, setelah Mbah Yai Mansur, Mbah Yai Syafi'i, setelah Mbah Yai Syafi'i baru saya. Jadi ada 6. 6 pengasuh. Selain sebagai kiai, sebenarnya apa saja sih peran kiai yang dilakukan untuk memimpin pesantren ini? Selain menjadi kiai, peran apakah yang dilakukan? Ya. Karena kiai ini adalah cermin daripada masyarakat. Jadi kiai tidak hanya melulu imami di masjid atau hanya mengajar ngaji aja. Tapi kalau saya lihat itu dulu Mbah Yai Bukhari itu beliau juga melakukan kegiatan-kegiatan pengajian di luar masjid, jadi rumah ke rumah, sana itu, dan beliau juga tidak meninggalkan tradisi kejawa-jawaan sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Dari ke-6 pengasuh yang sudah mengasuh di tahun yang lalu, bagaimana sih tradisi kepemimpinan dari setiap masing-masing pengasuh? Kepemimpinan atau karakteristik masing-masing? Dulu kalau Mbah Yai Bukhari ini beliau terkenal sosok kiai yang sangat teladan. Ya, beliau sabar, bermasyarakat, juga bisa membaur ke masyarakat walaupun toh itu orang belum ibadah. Itu jadi kalau karakter Mbah Yai Bukhari dulu sangat diterima di masyarakat karena memang beliau benar-benar bisa berbaur di masyarakat, ya, merangkul masyarakat dan tidak pernah menghilangkan adat istiadat yang sudah ada. Cuman saja adat yang kurang baik tidak dihilangkan tapi tetap dilaksanakan, tapi adatnya itu nanti diganti dengan yang baik. Contoh kerumunan dulu banyak ketika bayi lahir itu dulu masih banyak gaple atau remi itu ya. Nah itu tidak dihilangkan kerumunannya, tapi reminya itu tetap diganti dengan berjanja. Itu Mbah Yai Bukhari, sehingga masyarakat tidak
tidak merasa tersinggung dengan kehadiran Mbah Yai Bukhari, walaupun Mbah Yai Bukhari mengajak dalam kebaikan. Terus kalau karakter yang satunya yaitu Mbah Yai Muhib, beliau pengganti daripada Mbah Yai Bukhari. Ini beliau berasal dari pondok pesantren Stahil sini, dan beliau kalau Mbah Yai Muhib ini mengalami penurunan kaitannya dengan perkembangan masjid ya, karena entah kenapa kalau karakter daripada Mbah Yai Muhib, beliau adalah penyabar banget, dan pada waktu itu Mbah Yai Muhib mengalami ekonomi yang sangat sulit gitu. Ya, jadi mungkin beliau nggak begitu nggak begitu bisa seperti Mbah Yai Bukhari, karena emang beliau terjepit dengan keadaan ekonomi. Keduanya beliau juga fokus terhadap pembangunan masjid yang ini. Kalau Mbah Yai Bukhari dulu ini masjidnya masih di belakang. Kalau untuk yang ketiga adalah Pak Yai Mansur. Ya, Pak Yai Mansur ini orangnya sangat keras, sehingga di sini beliau hanya bertahan 1 tahun, nggak ada ya, kurang lebih tidak ada 1 tahun, tidak bisa diterima oleh masyarakat karena emang masyarakat masih minoritas kaitannya dengan keagamaan, sehingga agama yang dibawa oleh Pak Mansur, sedangkan Pak Mansur sendiri orangnya adalah fanatik terkait dengan keagamaan, sekali haram. Jadi tidak bisa melihat situasi dan kondisi masyarakat, sehingga pada waktu itu memang kepulangan daripada Mbah Yai Mansur sendiri ini diusir oleh masyarakat, karena masyarakat merasa tidak nyaman, masyarakat merasa gimana ya, nggak enjoy gitu loh ya dengan Mbah Yai Mansur itu. Untuk yang keempat terkait dengan Pak Syafi'i, jadi sebenarnya beliau yang paling menonjol itu adalah istrinya. Ya, kalau ini Pak Yai Syafi'i itu sebenarnya kalau kaitannya dengan keilmuan juga belum memadai terkait menjadi tokoh ataupun kiai yang ada di sini, karena memang kalau terkait dengan pesantren seharusnya kan keilmuannya juga mumpuni dan lain sebagainya. Itu yang kalau Pak Imam Yai Syafi'i, beliau itu yang paling itu adalah yang istrinya, yang paling mendominasi. Tapi lagi-lagi juga tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena kalau nggak salah pada waktu itu masyarakat kurang senang dengan Pak Syafi'i itu dikarenakan administrasi yang kurang transparan dan keterbukaan terhadap wali santri ataupun masyarakat. Lalu dengan kondisi masyarakat yang masih minoritas mengenai ilmu keagamaan, awal mula atau cikal bakal Pak Imam Bukhari mendirikan pesantren ini, bagaimana respon masyarakat terhadap adanya tokoh Pak Imam Bukhari tersebut ke sini? Apakah ada penolakan atau justru diterima dengan baik? Kalau awal daripada Mbah Yai Bukhari di sini, awalnya masyarakat cuek ya. Jadi masyarakat cuek, nggak begitu respon, karena ya emang belum terbukti kan, dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu belum terbukti, sehingga masyarakat cuek. Nah, pada waktu itu Mbah Yai Bukhari dengan kesabaran dan ketelatenannya tetap mendidik masyarakat, tetap membaur ke masyarakat, sehingga lama atau ganti waktu terkikis hati masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Lalu bagaimana pandangan pesantren sendiri ini menghadapi kehidupan masyarakat sekitar yang bisa dikatakan seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu masih minoritas? Bagaimana Pandangan pesantren menilai kondisi masyarakat yang masih minoritas sekali mengenai ilmu keagamaan? Ya, jadi kalau terkait dengan keminoritasan masyarakat, ini pesantren juga pastinya memberikan program yang di situ tidak sampai menyinggung masyarakat ya, terkait dengan keagamaan. Kalau nanti ada program yang sifatnya ini kurang bisa diterima oleh masyarakat, jadi kami tidak eksplos dengan
speaker yang atas sehingga tidak menyinggung hati masyarakat, cukup untuk santri saja. Terkait dengan ini karena keminorisasan masyarakat biar tidak menimbulkan perselisihan ataupun biar tidak menimbulkan situasi kondisi ini biar tidak semakin kacau. Ya, lalu untuk kembalikan pertanyaan saya tadi, pandangan masyarakat sendiri ini terhadap pesantren. Kalau pandangan masyarakat terhadap pesantren ini untuk hari ini alhamdulillah sudah berpengaruh yang sangat besar, sehingga alhamdulillah dalam waktu 2 tahun kami nggak punya uang sama sekali ya untuk bangunan ini. Terus terang untuk bangunan dunia ini juga swadaya dari masyarakat untuk menghidupkan asal dulu pondok pesantren yang didirikan oleh Bayi Bukhari, karena dulu sudah nggak ada cukupnya ya, sudah nggak ada ini atapnya sama sekali. Ini bisa menjadi baik renovasian itu juga swadaya dari masyarakat dan tamu-tamu yang dari luar daerah ataupun yang ada di bina ini. Ini menunjukkan bahwasanya kesemangatan, kekompakan masyarakat, walaupun ada sebagian golongan yang di situ emang kurang begitu suka terhadap dengan kegiatan kemajuan yang dari masjid. Itu pasti ada, karena setiap kebaikan juga pasti akan diiringi oleh kejelekan. Itu sudah pasti, karena adanya surga dan neraka juga. Lalu dari beberapa pemimpin tersebut, siapakah tipe-tipe yang bisa dikatakan mendobrak tradisi lama untuk membuat pembaruan seperti itu? Jadi tidak terbentuk oleh sistem ataupun tradisi lama. Yang paling sukses dulu itu kepada masyarakat, yaitu diantaranya yang paling sukses sekali adalah Bayi Bukhari. Yang kedua ya saya yang ketika di sini ya. Itu. Jadi kalau Bayi Bukhari itu dulu santrinya itu sampai ratusan. Jadi beliau bisa sukses karena emang dulu ini masih sedikit sekali ya masjid. Jadi untuk terkait dengan target santri yang seperti ini nggak sulit. Lalu kan seperti yang dikatakan dengan Pak Kiai Haji Imam Bukhari tersebut kan bisa dikatakan sukses dalam mengelola pondok pesantren ini. Lalu faktor apa yang melatar belakangi beliau ini bahwasanya terdapat pergantian pengasuh seperti itu? Ya, dulu itu Bayi Bukhari berganti pindah atau trans ke Papua Manokwari. Beliau ini karena satu emang ekonomi juga ya. Jadi permasalahan dari beberapa kiai yang ada di sini ini semuanya semuanya terkendala dengan ekonomi kecuali saya ya, karena kalau saya sendiri ya emang awal yang saya katakan di sini adalah perekonomian keluarga saya. Setelah itu saya berpikir untuk yang lain. Seperti yang panjenengan ketahui saja, hal apa saja yang patut untuk diteladani dari pengasuh-pengasuh yang sudah? Ya, kalau kita sesuatu yang patut kita teladani dari pengasuh awal yaitu Bayi Bukhari, beliau adalah kesabaran, keteladanan, dan cara bermasyarakat beliau, dan tidak pernah memandang masyarakat negatif. Lalu untuk kondisi saat ini, sepengurusan Bapak, berapa jumlah santri pada saat ini? Kalau untuk pada saat hari ini santri kurang lebih sekitar 60 sampai ke 70-an. Gitu. Jadi untuk yang yang TPI ini ya, ataupun yang ngaji setiap hari ngaji 5 waktu full itu kurang lebih jumlahnya sekitar masih di situ, karena saya masih 2 tahun di sini, belum ada 2 tahun belum ada di sini. Lalu bagaimana manajemen pondok pesantren di sini sekarang dalam menentukan kegiatan baik itu kegiatan pondok maupun kegiatan umum? Ya, kalau manajemennya, cara kita membagi waktunya, kalau TPI kita pakai setelah asar ya, setelah asar kurang lebih jam 3. Setelah itu kita manfaatkan untuk santri yang besar-besar itu, karena kita di
sini butuh banget kaitannya dengan Ustadz, masih berjuang sendiri. Jadi kami generasi apa ini? Kami kader untuk santri itu menjadi Ustadz, sehingga untuk yang besar kami arahkan, tapi tidak totalitas, hanya kami kami ajarin aja cara ajarnya di TPG, sehingga membantu kami untuk pelaksanaan TPG. Terus dinia malamnya yaitu setelah maghrib, karena masyarakat awam terkait dengan pendidikan malam itu kalau diadakan setelah isya nanti pandangan nanti udah malam banget. Jadi saya politik terkait dengan waktu yaitu maghrib, tapi ngisaknya lama, sehingga kesannya masih sebelum isya itu aja. Lalu apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki pondok pesantren ini mengenai dari katakan masih dalam proses pembangunan? Iya, ya karena kita masih proses pembangunan dan di sini saya juga masih bakal gitu ya. Jadi kita belum mempunyai sarana prasarana yang pada target kita itu untuk mendirikan SMP, tapi sampai sekarang pembangunannya belum sampai di situ. Ya, untuk sarana prasarana kita hanya masih punya gedung atau tempat tinggal anak-anak yang mulai dari putra putri sudah ada, alhamdulillah, untuk asrama putra dan putri sudah ada. Terus untuk diniyahnya juga sudah ada, rencananya untuk SMP-nya juga ditaruh di diniyah, karena nanti SMP-nya pagi, terus diniyahnya malam, TPG-nya sore dan mas. Berarti gedung satu ini bisa digunakan untuk tiga kali pelajaran. Lalu apa saja kegiatan-kegiatan baik formal maupun yang lainnya? Ya, kalau formalnya di sini kami mengadakan les privat, karena di sini jauh dengan keramaian seperti yang lainnya, sehingga anak-anak ini kalau les jauh dan mengganggu ngaji, pada waktu mengganggu ngaji baik di TPG maupun di dunia, sehingga kami punya inisiatif untuk mengadakan les privat yang ada di sini. Ya, terus kedua yaitu ada TPG, karena yang paling banyak itu adalah santri dari TPG tersebut, karena awal daripada pembentukan karakter itu dimulai dari TPG, sehingga kami berinisiatif untuk membangun karakter anak itu mulai dari kecil, sehingga nanti ketika menjadi orang ini benar-benar kuat di bidang keagamaannya. Terus kedua ada diniyah, ya, yaitu ketiga ada diniyah. Diniyah di sini kita fasilitaskan untuk yang sudah di SMP ataupun di SMK, karena untuk menyikapi terkait dengan kenakalan remaja. Jadi kami memberikan pendidikan keagamaan diniyah, yaitu untuk menampung kaitannya remaja, ya, remaja. Jadi kami sendiri-sendirikan. Yang terakhir yaitu sistem sorokan dan pengajian rutin setelah sholat, ya, kita ada tafsir, kita ada ihya ulumuddin, juga ada Fathul Qorib, juga ada kitab-kitab yang lain ya tentunya. Dan setelah subuh kita adakan sorokan kitab kuning, karena seluruh ilmu yang ada kaitannya dengan syariat itu yang ada hanya di kitab kuning itu tadi yang paling banyak. Lalu dalam proses bisa dikatakan masih proses pembangunan ini, apa saja sih kendala dalam perkembangan pondok pesantren ini? Ya, untuk kendala daripada perkembangan pesantren yang ada di sini yaitu pertama yaitu terkait dengan dana, ya. Karena kita memang berada di pelosok banget, dan ini berada di pelosok banget, jadi jarang orang yang tahu ketika di sini ada pesantren. Terus kedua sarana prasarana, ya, karena kita masih baru butuh yang namanya sarana banyak, ya, mulai dari laptop, mulai dari proyektor, mulai dari semuanya masih banyak, ya. Kalau kaitannya dengan itu kendala. Terus kedua juga ada bagi sebagian oknum masyarakat yang kurang senang. Itu paling saya bilang tadi, setiap kali ada kebaikan juga pasti ada keburukan atau kejelekan di belakangnya. Lalu menurut Pak Jenderal ini di manakah letak
pendidikan pesantren dibandingkan dengan sekolah umum? Ya, kalau keunggulan daripada pesantren, karena pesantren ini full day ya, 24 jam kan. Kita melakukan ya, satu-satunya pendidikan yang full day itu hanya pesantren. Ya, 24 jam. Setelah sholat itu pasti ada pengajian. Pertama. Kedua, terkait dengan akhlakul karimah. Biasanya yang paling menonjol pendidikan pesantren ala tradisional dengan formal itu yang pertama adalah apa itu tadi, moral atau akhlak ya, karakter itu nanti di situ. Terus kedua, kalau terkait dengan jadinya anak itu karakter mental itu lebih unggul ya di situ itu. Cuman kelemahan daripada pesantren tersebut terkait dengan biasanya kurangnya apa ya, menurut saya kurangnya sarana prasarana itu tadi, sehingga kami tidak bisa menjangkau untuk yang di kemajuan. Tapi juga sekarang sudah banyak lah untuk pesantren-pesantren yang tidak kalah dengan untuk masuk, walaupun keformalannya itu tidak kalah dengan formal-formal yang lain. Buktinya sekarang di negeri sendiri terkait dengan di sekolah negeri sekarang ini sudah kebingungan cari santri, karena banyak untuk masyarakat sekarang lebih memilih pesantren yang ada sekolahannya ketimbang hanya sekolah formal saja. Itu yang ada di Banyuwangi untuk hari ini. Baik, pertanyaan terakhir dari saya yaitu bagaimanakah seharusnya sikap pesantren untuk menghadapi era modernisasi? Ya, kita karena al-insanu ibnu zaman ya. Jadi karena manusia itu sebenarnya Rasulullah sendiri juga menyuruh kita untuk selalu bisa beradaptasi dengan zaman. Ya, oleh karena itu juga kita harus juga bisa menyesuaikan pendidikan-pendidikan yang ada di era modern ini. Ya. Seperti halnya kalau kita hanya berpegang kukuh aja di keagamaan, contoh kita nggak mengadakan pendidikan formal, kita hanya ngaji saja. Ini juga pasti tidak bisa diterima oleh masyarakat, alias masyarakat juga nggak mau menyantrikan anaknya di situ. Oleh karena itu pesantren sekarang juga harus membaur dengan formal, karena itu juga tuntutan zaman, tuntutan dari negara, anak harus 12 tahun sekolah kan. Jadi pesantren sekarang karena yang nyantri itu rata-rata masih kecil ya, setelah MI, setelah SD, jadi kita harus menyiapkan terkait dengan pendidikan formal seperti SMP, SMK, bahkan juga sekarang banyak pesantren-pesantren yang di situ juga ada perguruan tinggi, sehingga tidak kalah dengan pendidikan yang lain. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Oke, sama Pak.